kita akan lanjutkan pembahasan soal-soal hukum Newton atau dinamika translasi bagian ketiga. Kita perhatikan soal yang ke-11. Di sini ada dua benda yang terhubung dengan sistem katrol seperti pada gambar, di mana meja ini kasar dengan koefisien gesekan 0,2. Nah, pertanyaannya adalah hitung percepatan benda A dan tegangan tali selama gerakan terjadi. Nah, kita lihat saat benda A bergeser sejauh X, itu artinya benda B sudah bergeser sejauh setengah X. Kenapa setengah kalinya? Karena pada bagian B, talinya itu terbagi menjadi dua bagian. Bagian kanan katrol dan bagian kiri katrol. Nah, sehingga dengan memperhatikan hubungan percepatan dan jarak tempuh pada rumusan GLBB, kita bisa mengetahui bahwa percepatan benda A itu adalah 2 kali lebih besar daripada percepatan benda B. Kita simpan ini sebagai persamaan 1. Lalu kita lihat diagram gaya yang bekerja pada benda A. Pada benda A bekerja tegangan tali dan gaya gesekan yang menghambat gerakannya. Sedangkan pada benda B bekerja dua tegangan tali dan gaya berat dari benda B itu sendiri. Sekarang kita akan mengaplikasikan hukum Newton kedua pada benda A. Sigma F sama dengan MA. Nah, sigma F-nya itu adalah T dikurang F gesekan kinetis sama dengan M yang 14 dikali A. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan pertama dengan mensubstitusi nilai gaya gesekan kinetis yang bekerja. Lalu, langkah selanjutnya adalah kita perhatikan benda B. Nah, pada benda B ini turun, jadi gaya beratnya yang bernilai 320 dikurang 2T, ya karena ada dua tegangan tali bagian kanan dan kiri katrol, sama dengan 32 kali AB. Nah, dengan mensubstitusi persamaan merah dan persamaan biru, kita mendapatkan nilai percepatan B adalah 3 meter per sekon kuadrat. Artinya, percepatan benda A yang 2 kali lipat bernilai 6 meter per sekon kuadrat. Dan tentu saja dengan mudah kita bisa menghitung tegangan tali yaitu 112 Newton. Ya. Jadi intinya adalah jangan malas menggambarkan diagram gaya pada sistem yang bekerja atau sistem yang bergerak gitu ya. Saat kita menggunakan hukum Newton itu selalu gambarkanlah diagram gayanya. Selanjutnya kita perhatikan soal nomor 12. Di sini ada benda M yang berotasi terhadap tongkat vertikal katanya dengan kecepatan sudut omega. Jadi saat dia berotasi tentu dia mengalami gaya radial keluar lingkaran. Karena kita bisa logikakan saat dia makin laju maka sudut tetanya itu akan mengecil atau benda M akan menjauhi tongkat. Jadi efek dari gaya sentripetal itu selalu radial keluar lingkaran. Nah, selanjutnya adalah kita lihat di sini gaya berat, tentu saja ada gaya berat yang bekerja. Sehingga nilai sudutnya itu kita bisa perhatikan hubungan trigonometrinya. Tangen theta itu kan adalah sisi depan per samping. Sisi depan dari theta itu adalah mg, sedangkan sisi sampingnya adalah fs. Bisa kalian perhatikan pada gambar, sehingga kita jabarkan fs itu adalah m omega kuadrat r. Nah, di mana nilai r itu adalah garis kuning ya. Garis kuning itu secara proyeksi vektor, r itu adalah L cos theta. Tentu saja r itu adalah L cos theta. Jadi ganti r-nya dengan L cos theta, lalu coret bagian m-nya, kita mendapatkan hubungan yang kedua ini ya. Lalu ketika kalian mengganti tangen theta itu menjadi sin theta per cos theta, ya, karena tan itu kan adalah sin per cos.
Jadi cosnya bisa dicoret nanti sehingga mendapatkan sin theta adalah G per omega kuadrat L. Atau arcus sin theta adalah G, atau sudutnya itu adalah arcus sin dari G per omega kuadrat L. Atau jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal hukum Newton berikutnya. Di sini ada dua balok yang ditumpuk, lalu dia ditarik ya. Basa benda A itu adalah berapa katanya? Basa benda A itu 1 kg, basa benda B-nya 1,5 kg. Hitunglah perbandingan gaya gesekan katanya. Nah, di sini ada catatannya, koefisien gesekan semua permukaan bernilai sama. Nah, saat koefisien gesekannya bernilai sama karena rumus F gesekan itu adalah nu n, ketika kita menghitung rasio gesekan yang bekerja, kita cukup menghitung rasio dari gaya normal. Ya, karena koefisien gesekannya sama. Kecuali kalau koefisiennya beda ya, nggak bisa langsung n ya. Tapi karena ini kasusnya sama, tinggal n antara gaya normal pada lantai dibandingkan dengan gaya normal pada balok. Nah, pada lantai yang menekan itu adalah kedua balok. Jadi ibaratnya gaya total berat total dari AB 1 tambah 1,5 2,5 banding kalau terhadap balok antara balok A dan B yang menekan itu kan hanya yang B. Jadi 1,5 aja. Jadi kalau dirasiokan 5 banding 3. Kita tidak perlu memasukkan gravitasi di sini karena kan gravitasi sama, jadi bisa diabaikan, dicoret. Selanjutnya, seorang wanita bermasa 50 kg berada di dalam lift yang bergerak ke bawah. Nah, untuk lift ingat konsep yang sudah kita pelajari. Saat lift itu bergerak ke bawah, gaya normal itu berkurang karena tubuh kita itu seperti ketinggalan sedikit gitu ya. Bahkan jika liftnya itu turun dengan percepatan gravitasi, misalnya talinya putus, maka gaya normal tidak ada lagi. Kita tidak akan menekan lantai lift. Ini langsung disubstitusi saja angkanya sehingga kita bisa mendapatkan gaya normal sebesar 400 Newton. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan yang ketiga. Nanti akan ada pembahasan yang keempat dan kelima.